Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Neliati, NPM 20030111100, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Metro. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait mekanisme transaksi di pasar modal Indonesia. Initial Public Offering atau IPO. IPO ini adalah saat saham suatu perusahaan pertama kali ditawarkan dan dijual kepada masyarakat. IPO itu juga disebut sebagai penawaran saham perdana. Perusahaan yang melakukan IPO sering disebut dengan go public. Go public ini adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menawarkan surat berharga kepada calon investor sesuai ketentuan UU dan peraturan yang berlaku. Kemudian manfaat IPO. Yang pertama, alternatif pendanaan. Yang kedua, akses pendanaan baru. Yang ketiga, nilai perusahaan naik. Yang keempat, meningkatkan citra. Yang kelima, menumbuhkan loyalitas. Yang keenam, melanggengkan usaha. Dan terakhir, insentif pajak. Kemudian proses IPO. Penawaran umum merupakan kegiatan penawaran penjualan sekuritas oleh perusahaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Secara garis besar ada 3 tahapan dalam proses penawaran umum. Yang pertama, periode pasar perdana, yaitu ketika saham atau sekuritas ditawarkan kepada pemodal oleh penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk. Yang kedua, penjatahan saham, yaitu pengalokasian saham atau sekuritas pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah sekuritas yang tersedia. Kemudian yang ketiga, pencatatan sekuritas di bursa, yaitu pada saat saham atau sekuritas tersebut itu mulai dicatat dan diperdagangkan di bursa. Proses penawaran umum saham kepada publik dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Yang kedua, penyampaian permohonan pencatatan saham ke BEI. Yang ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Yang keempat, penawaran umum saham kepada publik. Dan yang terakhir, pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di BEI. Kemudian pasar perdana dan sekunder. Pasar perdana ini adalah pasar di mana saham diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatat ke Bursa Efek Indonesia. Di sini biasanya saham pertama kali ditawarkan oleh emiten melalui underwriter kepada investor dengan mekanisme penawaran umum perdana. Kemudian pasar sekunder. Pasar sekunder ini adalah kelanjutan dari pasar perdana. Setelah perusahaan mencatatkan sahamnya di BEI, setelah dicatat di BEI, saham perusahaan tersebut ini bebas diperjualbelikan oleh publik. Transaksi jual beli saham di pasar sekunder ini dilangsungkan di BEI. Selanjutnya, mekanisme transaksi di pasar perdana. Transaksi surat berharga atau sekuritas untuk saham dan obligasi dapat dibagi menjadi transaksi pada pasar perdana dan transaksi pada pasar sekunder. Pasar perdana ini artinya investor membeli pada saat dilakukan IPO pertama kali. Dana investasi dari investor selanjutnya langsung masuk ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan ekspansi perusahaan. Proses pembelian saham dan obligasi pada pasar perdana ini pada dasarnya tidak berbeda. Mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Setelah melalui proses penawaran umum di pasar perdana, transaksi jual beli saham dan obligasi akan dilakukan di pasar sekunder. Langkah-langkah yang harus dilakukan investor untuk dapat melakukan transaksi di pasar sekunder BEI, yaitu yang pertama, membuka rekening sekuritas melalui perusahaan sekuritas anggota bursa yang terdaftar pada OJK dan BEI. Yang kedua, mempelajari secara seksama perusahaan yang saham atau obligasinya ingin dimiliki. Dan selanjutnya, transaksi jual beli dapat dilakukan melalui perusahaan sekuritas tempat investor mendaftar. Kemudian, apa sih pasar reguler dan pasar negosiasi? Pasar reguler ini adalah pasar di mana para investor melakukan transaksi dengan kenaikan harga yang sudah ditentukan oleh fraksi atau perubahan harga. Misalnya, pada kelompok harga 50-200 per lembar saham, fraksi harganya itu adalah 1 perak per lembar saham. Ini berarti pada kelompok harga ini perubahan harga sahamnya ini ada pada kelipatan 1. Kemudian pasar negosiasi. Pasar negosiasi ini dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar antara pembeli dan penjual dengan pedoman pada kurs terakhir di pasar reguler. Di pasar negosiasi ini tidak berlaku lelang yang berkesinambungan, di mana penyelesaian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota Bursa Efek. Meski proses tawar-menawar yang terjadi tidak dilakukan pada pasar Bursa Efek, tetapi BEI tetap akan mengawasi prosesnya. Kemudian pasar tunai.
Pada dasarnya pasar tunai ini mirip dengan pasar reguler. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran di pasar reguler. Penyelesaian transaksi adalah 1 tambah 2 atau 2 hari setelah transaksi. Setelah itu pertumi adalah rate. Jadi dilakukan di hari itu juga. Pasar tunai ini disediakan untuk solusi jika ada salah satu pihak yang gagal memenuhi kewajibannya di pasar reguler, atau negosiasi pasar tunai dilaksanakan dengan perintah pembayaran dan penyerahan seketika. Kemudian biaya transaksi di pasar sekunder. Di pasar sekunder, investor dikenakan biaya komisi paling besar biaya komisi maksimum 1% dari nilai transaksi dan dikenakan PPN 10% yang dibebankan kepada investor. Khususnya untuk transaksi penjualan saham, investor dikenakan pajak sebesar 0,1%. Kemudian mekanisme transaksi reksadana. Berbeda dengan transaksi saham dan obligasi, tidak ada pasar primer dan sekunder dalam transaksi reksadana. Transaksi reksadana ini dilakukan investor dengan cara membeli unit penyertaan dari manajer investasi dan menjualnya kembali ke manajer investasi. Proses tersebut itu dilakukan secara langsung atau melalui agen penjual. Secara umum, transaksi reksadana ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan transaksi pengalihan. Dalam semua transaksi, itu dikenal dengan istilah in good fund dan incomplete application. Mekanisme transaksi di reksadana, transaksi pembelian reksadana dapat dibagi menjadi pertama transaksi pembelian pertama kali, yang kedua transaksi penambahan atau top up, yang ketiga transaksi pembelian, yang keempat transaksi pembelian produk baru. Kemudian transaksi penjualan adalah jika investor mencairkan atau menjual reksadana yang dimiliki kepada manajer investasi. Transaksi penjual tersebut itu disebut redemption. Investor dapat melakukan redemption setiap saat. Meski demikian, investor tidak disarankan untuk sering-sering atau dalam jangka waktu pendek sudah mencairkan reksadana sebab tujuan investasi reksadana bersifat jangka panjang. Selain itu, investor wajib memahami bahwa setiap redemption itu bisa saja dikenakan biaya. Kemudian transaksi pengalihan. Transaksi pengalihan ini adalah memindahkan investasi dari reksadana ke reksadana lain. Jadi mengapa tidak dilakukan dengan menjual reksadana yang satu kemudian membeli reksadana yang lain? Jadi apabila investor melakukan penjualan reksadana, maka investor baru akan menerima pencairan dana setelah beberapa hari kerja. Dengan demikian, investor baru itu dapat menggunakan dana hasil pencairannya untuk membeli reksadana lain setelahnya. Dan yang terakhir itu incomplete application dan in good fund, yaitu adalah istilah dalam reksadana untuk menyatakan transaksi reksadana dapat dilanjutkan. Jadi incomplete application ini maksudnya investor telah melengkapi semua syarat yang telah dibutuhkan untuk membeli reksadana atau menjual atau mengalihkan reksadana miliknya. Sementara in good fund itu maksudnya itu investor telah membayar atau mentransfer untuk membeli reksadana. Proses pembelian reksadana ini hanya dapat dilaksanakan jika investor sudah memenuhi syarat incomplete application dan in good fund. Sementara untuk proses penjualan dan pengalihan reksadana cukup memenuhi syarat incomplete application. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.